tidur silakan aja tidur. Waktunya sudah memang tidak memungkinkan, tapi kita berusaha untuk menyampaikan. Mohon maaf sekali, saya di sini di depan bukan menggurui, tapi ini yang terakhir ini budaya positif 5 posisi kontrol ini dan segitiga realisasi ini gue banget, maksudnya gue banget. Saya sekali teh, wah ternyata ya mau kurang pisan. Kenapa? Nanti kita bahas satu-satu. Kenapa? Tadi Dian pisan karena di sini menyangkut dengan penindakan konsekuensi apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik dan apa yang saya laksanakan itu ternyata pernah saya komplain, berarti apa yang saya lakukan itu semuanya salah. Tapi jawabannya tidak seperti itu dari fasilitator. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. 5 posisi kontrol oleh Dr. William Betzer, dosen, berkesimpulan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Bagaimana penerapan disiplin di kelas Anda? Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Yang ini permasalahan, pertanyaan-pertanyaan yang buat diri kita untuk menyelesaikan permasalahannya di kelasnya masing-masing atau di pelajarannya masing-masing. Selanjutnya, tadi sudah jelaskan 5 posisi kontrol. Guru itu 1, penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk-nunjuk dan berhadik. Gue banget ya, saya pisan, hadiah pisan. Jadi apa yang di sini ditulis itu abi pisan, sana si ibu. Cuman dari sini nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa memilih mana nih yang cocok buat bapak ibu untuk menangani peserta didik seperti itu. Karena ini menyangkut dengan kesiswaan, betul, karena berhubungan selalu dengan siswa. Terus apa yang saya laksanakan dari dulu itu menghukum atau mengkonsekuensi apa yang mereka laksanakan, ternyata menurut fasilitator itu adalah produk gagal. Makanya secara perlahan saya berubah segmen tersebut ya, dengan selalu merefleksi setiap peserta didik yang melakukan atau membuat kesalahan, dengan merefleksi. Contohnya setiap hari Senin kita merefleksi mereka pelan-pelan tanya, dan alhamdulillah ada perubahan. Jadi yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Jadi ini biasanya untuk membuat masa bersalah ini biasanya untuk ibu-ibu ya, pelan-pelan tapi ke anaknya gitu ngetelik, biasanya seperti itu. Selanjutnya posisi guru sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, berbahasa tubuh, merapat pada murid, ceria dan santun jenaka. Ini dari dulu saya terapkan posisi guru sebagai teman. Ternyata ada salahnya juga. Ketika siswa tersebut mengalami kesulitan, kita selalu dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu karena terlalu berdekatan. Jadi kita benar-benar harus bisa menjaga jarak atau memposisikan diri. Ya, kita sebagai teman itu hanya untuk mengetahui sebagaimana atau bagaimana posisi siswa tersebut ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya Pak, yang keempat sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, menyimak, melihat, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat, memantau, tapi kita tidak menindaklanjuti, ya, menindaklanjuti apa yang siswa laksanakan, tapi hanya berbicara saja, tapi tidak dilaksanakan. Selanjutnya sebagai manajer, ini yang terakhir, guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid-murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini yang tentunya yang paling baik dan paling bijaksana. Dan terus terang, untuk saya pribadi, saya belum menyentuh ke sana, masih belajar. Mudah-mudahan saya sendiri bisa menyentuh ke arah sana, supaya saya bisa berkolaborasi dengan peserta didik untuk menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu.
Lanjut Pak. Nah ini segitiga restitusi penanganan peserta didik yang bermasalah ya. Jadi ada menurut Pak Ali, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut Gosien tahun 2002, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu tadi fungsinya kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan siswa. Ketika ada peserta didik yang salah, kita memanggil mereka, ngobrol bersama, atau kata Pak Kamal tadi curhat ya bersama, biar tahu kita permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi. Ya, 1. Untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran atau bukan paksaan. 4. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. 6. Pada karakter bukan tindakan. 7. Fokus pada solusi. 8. Mengembalikan, hilang, mengembalikan murid pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi atau penindakan siswa. Jadi Pak. Nah ini Bapak Ibu, restitusi penanganan peserta didiknya, yaitu 1. Menstabilkan identitas, ya. 2. Validasi tindakan yang salah. 4. Menanyakan keyakinan. Nah di sini pertanyaan-pertanyaan yang direkam sebelum kegiatan tanya jawab atau konsultasi dengan peserta didik dilaksanakan. Salah satunya adalah pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Yang kedua, adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini validasi tindakan yang salah. Terus yang segitiga selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kenapa kamu berbuat salah? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, untuk menstabilkan identitas dan mengembalikan siswa tersebut ketika akan dikembalikan ke kelasnya. Pertama adalah, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dengan kondisi berdialog seperti ini, unek-unek atau perasaan dari peserta didik yang membuat kesalahan itu, kita bisa tahu kenapa dia berbuat kesalahan. Kenapa misalkan kamu kesiangan? Alasannya pasti banyak. Ada yang macet, kempes ban, dan lain-lain. Tapi tetap kita menghargai mereka sebagai peserta didik yang harus kita layani dengan baik. Lanjut Pak. Yang selanjutnya adalah langkah pertama. Pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah-langkah dan sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui segitiga sisi ini kita dapat menunjukkan mereka menjadi siswa yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan memotivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi peserta didik ketika kita dialog, kenapa dia berbuat dan dia sendiri yang membuat jawabannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam praktek segitiga restitusi ini, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat. Yang tepat Bu ya, dari 5 posisi kontrol tadi. Apakah kita sebagai teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer? Nah, dari ke-5 tersebut, next Pak. Untuk menumbuhkan budaya positif, posisi yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru itu bisa sebagai teman,
bisa sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi yang tiga ini yang cocok untuk melaksanakan posisi kontrol terhadap peserta didik. Ketiga posisi ini membantu siswa untuk dapat menyuarakan hak dan keinginannya. Siswa dapat melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Nah ini ya, pelayanan peserta didik yang sebenarnya sangat baik dan bijaksana. Wah, ini terakhir burung Irian, burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Ya, mohon maaf mengganggu Bapak Ibu ya. Yang jelas saya sebagai pribadi dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan SMA Sumenagrak yang sudah memfasilitasi kami. Yang kedua, dengan program kekinian ya, kalibrasi itu merupakan harga mahal yang kami jual ketika kami presentasi di Lokakarya dan lain-lain. Sekolah lain belum ada. Tepuk tangan dulu untuk SMA Sumenagrak. Mudah-mudahan kedepannya kalibrasi bisa lebih inovatif ya, dan menggerakkan semua untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas seluruh pemaparan dari